Jadi extreme programming ini merupakan keluaran dari setelah waterfall gitu. Nah, apa sih konsep dari XP atau extreme programming itu? Nah, kalau aku mengutip dua hal gitu ya. Yang pertama adalah improving the work process in the extreme level. Jadi kayak kalau teman-teman ingat atau masih buka-buka gitu terkait dengan waterfall itu runutannya kan cukup panjang gitu ya, dari mulai definition, analysis ya kan gitu. Terus development, kemudian juga ada implementation, terus monitoring gitu ya. Nah, itu kan tahapannya tuh anak tangga gitu ya, atau waterfall gitu. Air terjun di mana satu proses baru bisa berjalan kalau proses sebelumnya sudah selesai dijalankan, dan itu metode waterfall yang dijalankan. Nah, kalau si extreme programming ini adalah dia lebih seamless, lebih mulus, dia lebih simple gitu, di mana dia membuang beberapa proses yang ribet gitu ya. Jadi mereka akan membuang proses-proses yang rumit ke dalam extreme level. Extreme level itu maksudnya apa sih? Ke level yang lebih uh, uh, iteratif. Jadi lebih uh, simple gitu ya. Jadi di sini kelihatan bahwa prosesnya hanya seperti yang terdapat di gambar ini. Iteratif maksudnya adalah si proses development itu akan terus berjalan gitu dari hasil customer feedback, dari hasil client feedback atau end user feedback gitu. Jadi development itu bersifat iteratif. Jadi nggak kalau di waterfall kan menunggu semua selesai dulu, kemudian baru di launch atau di develop, di deployment namanya ya, di install ke production machine gitu. Tapi kalau si XP ini atau extreme programming ini dia sifatnya iteratif. Jadi misalkan kita buat login. Nah, login itu kan kalau aplikasi misalkan aplikasi apa ya, forum lah ya, ini forum inilah ya. Nah, ya halaman loginnya dulu. Kalau waterfall dia harus selesai dulu baru di testing gitu. Tapi kalau di extreme programming ini kita bisa testing itu secara gradually atau berkala gitu, sehingga itu sifatnya iteratif. Jadi halaman login nanti dapat dari customer kita misalkan dari dekan atau dari prodi, kemudian dari unit lain, login yang kita buat tuh nanti feedback dari mereka apakah cukup baik, apakah harus butuh perubahan gitu, ataupun ada revamp gitu. Sehingga nanti bisa dilakukan perubahan tanpa harus menunggu aplikasi itu jadi dulu secara utuh. Itu sifatnya iteratif dan incremental. Incremental itu jadi bertahap. Jadi kalau kayak kalau konsep bikin jalan tol gitu ya, itu sifatnya agile. Jadi ada beberapa unit yang buat masing-masing gitu ya. Ada yang buat tiang-tiangnya, ada yang buat komponen jalan layangnya, kemudian ada yang bikin kelistrikannya gitu ya. Sehingga nanti pada saat mereka udah masing-masing selesai, tinggal di installation gitu, digabung-gabungin sehingga langsung jadi. Instead of bangun dari titik A ke titik C itu bertahap gitu. A dulu selesaiin, habis itu udah ke B selesaiin, langsung ke C, enggak gitu. Tapi kalau agile proses itu masing-masing unit sudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil kemudian digabungkan. Jadi sifatnya dia incremental, sehingga kalau dilihat dari diagram ini tuh ada development, kemudian ada code solution, kita cari solusinya seperti apa, kemudian dapat customer feedback, habis itu
selesai dipakai, kemudian ada bisnis problem baru ataupun ada kebutuhan baru, kemudian development lagi, kemudian code solution lagi dan seterusnya. Jadi eh, si si extreme programming ini sifatnya kuncinya adalah iteratif dan incremental. Jadi beda dengan apa yang digunakan di metode eh, waterfall gitu ya. Jadi seperti itu kalau extreme programming secara definisi summary-nya gitu ya. Nah, kemudian ada core value dari extreme programming yang dipakai di extreme programming. Jadi yang ada 4 ya, ada simplicity, ada communication, ada feedback, dan ada courage gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, simplicity. Jadi kayak lupakan tentang diagram-diagram kayak UML gitu. Jadi nggak yang kalau di extreme programming, kalau kita pakai metode extreme programming itu kita konteksnya adalah kalau ada yang simple kenapa harus ribet gitu. Jadi lupakan tentang kayak kalau itu bisa mendukung kalian pakai, tapi kalau enggak ya leave it gitu. Jadi lupakan tentang diagram-diagram UML. Terus project plan yang cukup detail itu juga sama. Jadi kayak kemarin kalau pakai waterfall kan bikin project plan gitu ya. Terus ada due date masing-masing tasnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu detail banget tuh buatnya gitu. Nah, itu juga kita kita simplify gitu. Jadi kita kita buat simple lagi gitu. Emang tetap ada namun dibuat lebih simple. Dengan catatan proses ini didasarkan dengan communication, feedback dan respect. Dalam artian apa communication? Kalau kita buat project plan-nya itu lebih simple, terus diagram atau bisnis bukan bisnis apa analisisnya juga kita buat simple. Jangan lupa untuk dikomunikasikan terhadap si tim kita dan juga si customer kita atau end user kita gitu. Itu fungsinya communication. Sehingga nanti dari mereka akan dapat tuh akan ngasih feedback ke kita gitu. Oh ini bagus, ini loginnya kamu paparannya sudah oke, ini penempatannya udah oke, tapi ini mungkin eh, apa fontnya yang ini kurang bagus tapi bisa diganti dan seterusnya. Itu feedback gitu dari baik dari feedback dari customer atau end user, sehingga nanti masing-masing dari kita yang bergerak di software development life cycle dan juga customer memiliki respect satu sama lain, saling dihargain, di mana end user atau customer merasa bahwa mereka terlibat di dalam proses tersebut gitu, diikut sertakan. Nah, dan dia juga tahu prosesnya. Jadi nggak cuman kayak ujung-ujungnya ngomongin kayak kan bikin ini gampang gitu. Nah, itu nggak akan terjadi kalau kita mengkomunikasikan bahwa ada proses di dalamnya untuk membuat sebuah fitur gitu. Jadi dan itu pun dikomunikasikan juga ke tim kita. Jadi tim kita pun tahu bahwa langkah yang atau strategi atau analisis yang kita gunakan itu seperti apa gitu. Jadi ada communication, ada feedback dan akhirnya akan mendapatkan respect satu sama lain. Jadi kalau customer gitu, end user itu minta kayak lima hal gitu ya, dan kita juga memberikan 5 hal, maka akan ada respect terhadap satu sama lainnya gitu. Nah, kalau kita bahas mengenai communication, pastinya tadi aku bilang hubungan komunikasi baik antara anggota tim, kemudian para anggota juga tim harus membangun saling pengertian, berbagi pengetahuan atau share knowledge gitu ya, serta keterampilan dalam mengembangkan perangkat lunak. Jadi kayak kalau di industri IT saat ini itu sifatnya yang paling semakin kuat kolaborasi satu tim itu akan semakin kuat tim tersebut. Jadi nggak ada yang kayak karena satunya pinter terus dia nggak mau share sesuatu gitu. Yang penting saat dia ngerjain dia selesai, tapi dia nggak pedulikan teman yang lain gitu yang kesusahan. Itu pun akan menyulitkan satu kesatuan sebagai tim. That's why kayak kalau di perusahaan IT gitu atau di startup atau
ya lebih ke yang menggunakan prinsip agile atau extreme programming ini kolaborasinya kuat, kencang banget gitu, kuat banget. Jadi saling saling bantu. Misalkan saya ngerjain satu task gitu, satu satu assignment gitu ya, suruh migrasi gitu, dan saya ada satu step yang saya nih belum berhasil gitu ya. Itu saya nggak ragu-ragu minta tolong atau minta di coaching gitu sama teman yang mungkin secara umur di bawah saya tapi dia lebih berpengalaman, itu saya minta tolong gitu misalkan. Minta tolong dong, ini kok yang ini saya udah coba kok fail fail terus ya, ada step yang aku kurang kah atau ada step yang salah kah gitu. Nanti dia akan review, oh iya ini begini-begini, ini begini-begini, ini begini-begini. That's why itu gunanya kolaborasi sehingga nanti at the end of the day-nya tugas itu dapat diselesaikan secara baik. Itu fungsinya komunikasi. Jadi menjaga hubungan baik terhadap anggota tim. Ya tadi feedback. Nah, jadi selalu berikan feedback kepada sesama anggota tim dan juga minta feedback kepada klien atau customer. Jadi tadi ya bisa jadi kita nggak selalu benar gitu. Jadi please open discussion, create a room gitu ya, berikan ruang buat teman-teman anggota tim kalian sama customer untuk memberikan feedback kepada kalian yang konstruktif feedback gitu ya, yang bukan kayak ngejelek-jelekin tapi tanpa ada solusi atau ada konstruktif feedbacknya gitu. Jadi kita pun kalau diminta feedback itu dengan data dan juga dengan solusi juga kalau memang ada sesuatu hal yang perlu diimprove gitu. Dan ada satu core value lagi dari extreme programming itu, courage atau keberanian. Jadi teman-teman itu harus berani mengatakan ini bisa, ini nggak bisa, atau ini belum bisa. Ini harus dipindah di rilis berikutnya atau ini harus digeser ke rilis sebelumnya. Itu kita harus berani gitu kalau sudah berani menyampaikan hal tersebut tapi dengan data ya, dengan data yang kita bawa gitu. Itu prinsip yang dipegang untuk menjalankan metode extreme programming ini. Jadi ada simplicity, ada communication, ada feedback, ada courage. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Masih jelas? Oke, saya tidak ada sih Pak. Sip ya. Masih aman, Sir. Gimana, boleh? Aman ya? Oke. Nah, jadi 4 hal ini yang dipegang teguh sama orang yang menjalankan extreme programming gitu. Jadi ini pun prinsip cikal bakal adanya agile itu karena ada extreme programming di awal ini. Sorry. Nah, terus cara menggunakan extreme programming ini gimana sih gitu. Nah, ini ada yang aku coba, ada 9 gitu yang aku coba sampaikan ke teman-teman gitu. Yang pertama user story. Jadi user story itu kayak list fitur atau list function yang mau digunain, yang mau dibuat gitu. Itu disebutnya user story. Misalkan nama fiturnya itu adalah login. Nah, user story-nya login tuh. Nah, terus ada lagi user story-nya user account gitu. Jadi membuat user account. Nah, itu disebutnya user story ya. Jadi fitur atau perbaikan yang mau dilakukan itu namanya user story. Nah, yang kedua adalah spike solution atau istilah lainnya adalah prototype. Jadi kalau ada masalah-masalah yang besar dan cukup kompleks atau rumit, kita coba buat prototipenya sehingga kita singkirkan dulu dari ruang user story, kemudian kita buat prototipenya sampai kita fokus untuk menyelesaikan prototipe itu sehingga nanti akhirnya solusi itu selesai, baru balik lagi ke list rilisan. Atau bahasa analoginya gini, for example kayak Gmeet nih, ya kita lagi Gmeet nih sekarang ya kan. Terus di Gmeet itu ada fitur yang namanya breakout room. Nah, breakout room itu gunanya untuk apa sih? Biasanya digunakan untuk kalau lagi live demo gitu ya.
terus ada 1-2 orang yang kesulitan gitu atau error gitu ya. Nah, mereka akan masuk ke breakout room. Nanti co-instructor-nya itu akan masuk ke breakout room untuk membantu orang tersebut menyelesaikan permasalahannya. Nanti once sudah selesai baru balik lagi ke ruang utama Jimmy room-nya. Jadi itu breakout room itu namanya juga seperti spec solution atau prototype. Jadi analogi seperti itu. Kemudian ada lagi istilah yang namanya sistem metafor. Sistem metafor itu adalah perumpamaan lah gitu disebutnya. Jadi kayak supaya anggota tim, customer itu dapat memvisualisasikan apa yang kita jelasin. For example, kayak kalau kita mau buat aplikasi atau sistem e-commerce gitu. Nah, cara memvisualisasikan ke orang atau customer itu adalah ibarat kita belanja di supermarket. Nah, itu kan sama ya, gitu. Kita ambil, bayar, kita dapat barangnya. Nah, jadi analogi itu disebut sistem metafor. Jadi kita mengumpamakan, menganalogikan apa yang mau kita sampaikan atau sistem yang mau kita sampaikan itu ke dalam bentuk yang lain. Itu sistem metafor. Kemudian ada yang namanya release planning. Jadi once udah ada user story, terus kalau ada masalah yang problem kita buat spec solution-nya, kemudian ada sistem metafor, maka kita komit nih, baik kita sebagai XP team, gitu, Extreme Programming Team, terus anggota tim dengan customer atau end client itu sama-sama udah setuju bahwa ini akan dilakukan, itu akan di-develop, akan dibuat. Maka kita buatlah release planning. Kapan si user story ini bisa rilis atau kapan fitur ini bisa rilis, maka barulah di release planning ini di-define gitu. Nah, dari situ ada istilah yang tadi iteration. Jadi nanti bisa jadi jangan kalau di extreme programming itu jangan anti terhadap perubahan. Wah, nggak bisa, ini kita kan di awal seperti ini, gini-gini. Itu nggak berjalan tuh kalau di XP programming. Tapi di XP programming itu saat kita lagi develop, kemudian kita dapat feedback gitu ya terhadap sistem yang kita buat dan itu kita nilai baik, maka kita rubah gitu bentuknya. Nah, itu disebutnya iteration. Jadi pada saat software development itu tetap ada perubahan itu sangat mungkin sekali gitu. Nah, itulah iteration. Nah, kemudian berikutnya adalah unit test. Jadi setiap satu fitur itu langsung dites, nggak nunggu sampai semua fitur jadi baru dites, tapi kita bisa tes gitu dengan automate testing gitu atau dengan white box gitu. Jadi kode-kode yang kita sudah tulis gitu, yang kode-kode yang udah kita gunain gitu, itu dites secara automate. Apakah cukup bagus, apakah ada hole, apakah ada bug gitu ya. Itu kita tes gitu. Itu disebutnya unit test. Nah, kalau sudah unit test sudah kelar, clear, semua udah all done, udah bagus, quality-nya udah bagus, maka masuklah ke acceptance test. Kita kasih ke customer kita gitu untuk kita tes, sehingga customer akan memberikan acceptance testnya selesai gitu. Nah, baru saat klien atau customer sudah bilang, oh ini udah oke, udah kita coba udah oke, masuklah ke small release. Jadi release itu secara bertahap gitu. Makanya sekarang ada yang suatu aplikasi itu ada yang versi beta, versi alpha, terus versi 1.0 gitu, terus dan sebagainya bentuknya. Itu karena metode yang digunain itu dia nggak metode waterfall, tapi metode yang udah agile. Salah satunya adalah extreme programming ini. Jadi ini selesai, coba dirilis gitu. Ini selesai, coba dirilis small beta versi beta kah, versi alpha kah, dan sebagainya gitu. Nah, ada satu hal yang unik di extreme programming ini, yaitu
pair programming. Nah, pair programming itu apa sih? Jadi ibaratnya pair programming itu adalah ada satu atau dua orang, ya, ada dua orang atau lebih menatap satu layar yang sama dan ngoding bareng. Dalam arti apa? Ibaratnya kayak satu pesawat ada pilot, ada co-pilot, atau kalau sistem rally gitu ya, balapan rally pasti ada si driver, ada co-driver. Di mana co-driver itu yang mengarahkan harus belok kanan, harus belok kiri, ada tikungan di depan dan dia yang membaca peta, kemudian ada dia membaca kecepatan yang ditempuh dan sebagainya dan menginformasikan kepada si pilot gitu. Sehingga pilot itu bisa mengendalikan mobil secara benar dan hingga akhirnya atau driver itu bisa mengendalikan mobil secara baik, cepat dan bisa lebih dan akhirnya jadi juara dan finish. Itu sama dengan yang pair programming di sini, di mana satu mengarahkan sambil melihat kode yang ditulis sama programmer satu seperti apa, kemudian juga si programmer 2 memberikan solusi gitu ya, metode-metodenya, programmer 1 yang melakukannya gitu. Jadi ada pair, jadi ngoding bareng gitu ibaratnya. Itu hal yang unik yang dilakukan pada metode extreme programming gitu. Alright, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya kasih waktu 2 menit untuk mencerna dulu. Gimana? Ada? Masih clear? Ya, jadi ada 9 ya. Ada 9 nih practices-nya. Nah, sekarang ada extreme programming life cycle dalam project. Nah, ini nih yang tadi. Jadi ada user story. Jadi user story itu kita kayak tadi contohnya buat halaman login itu satu user story gitu. Dari situ kita breakdown gitu. Requirement-nya apa aja sih? Misalkan harus ada username, harus ada create password, passwordnya harus di hashing gitu ya, dikasih tanda bintang-bintang gitu ya. Terus requirement-nya harus minimal 8 karakter, harus ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, misalkan dan nama simbol, misalkan gitu. Itu requirement. Nah, terus arsitektur spike-nya. Nah, dia membuat prototipe-nya kan. Buat prototipe-nya, once sudah oke, requirement sudah oke, maka masuklah ke release planning gitu. Jadi ada release planning. Nah, kita lihat lagi nih kalau di dalam release planning ini nanti kelihatan nih ada yang sudah jelas, ada yang masih belum jelas nggak gitu. Ada yang kalau itu masuknya spike ya. Jadi kalau yang kita yakin ini udah jelas dan bisa kita lakukan, maka masuklah ke release planning. Tapi kalau release planningnya itu atau user story-nya itu masih belum jelas, masih belum yakin gitu, maka masuk ke spike yang tadi, ke prototype gitu. Jadi release plan itu kemudian lanjut ke iteration. Nah, iteration lah di sini. Saat iteration itu kita lihat nih kalau iteration itu ada perbaikan, ada bug gitu ya. Ada bug nih pada saat iterasi, pada saat develop itu ada bug. Maka bug itu bisa jadi kita buat new user story. Nah, jadi tadi kan ada apa? User story-nya itu ada membuat halaman login. Kemudian pada saat di develop ada error. Errornya password tidak bisa di-hashing gitu. Nah, itu kan bug ya. Maka si password tidak bisa di-hashing itu menjadi new user story. Lagi berarti udah ada jadinya 2 user story. Nah, kita lihat nih project velocity-nya, tingkat kecepatan teman-teman dalam menyelesaikan itu berapa lama. Nah, kalau sudah jelas, maka masuk ke release planning lagi. Nih, release planning lagi makanya. Nah, setelah iteration selesai, ada
disebut latest Karena version. di sini teman-teman yang pernah Dites nih, membuat kreatifnya dites latest versionnya. itu ya Nah, belum ya. sama user. Nah, teman-teman bisa Nah, user itu di nih teman-teman di apa tertarik dites sama usernya udah bener belum ada. Nah, sebenarnya apa yang dites itu udah dibuat di awal namanya tes skenario. Nah, jadi user akan mengetes berdasarkan tes ya skenario ini yang nggak kita salah lama kasih lima gitu. di balik kertas Kurang teman-teman lebih ya. kayak gitu ya. Apa si Mesin pagi ini ya nah itu bisa ada masalahnya noise ya. ini Bisa di mute. bentuknya makan malam di restoran ya makan malam Ya, di jadi eh itu acceptance test. Jadi kalau acceptance testnya itu sudah oke, maka ada customer approval, maka small release masuk. Tapi kalau masih ada bug, masuk ke iteration lagi gitu. Dan bisa jadi ke next iterationnya gitu. Nah, itu life cycle dari extreme project yang kita pakai gitu. Nah, dari situ terlihat lebih simpel karena kenapa? Karena nggak seperti waterfall di mana waterfall itu kalau ada salah yang ngulang lagi dari awal gitu. Tapi kalau pakai extreme programming perubahan itu sangat dimungkinkan dan bisa kita lakukan juga dan bisa kita wujudin juga gitu sepanjang perjalanan dalam pembuatan aplikasi gitu. Dan inilah yang digunain di banyak startup atau IT software itu dalam membuat aplikasi atau membuat sistem itu menggunakan metode kayak gini. Gitu. Alright, ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari sini? Cukup jelas dari gambarnya? Oke, sambil dilihat dan dipikirkan, saya izin ke toilet bentar ya. Oke, thank you. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Oke, ini jadi extreme programming life cycle-nya seperti ini. Terus ada lagi namanya iteration. Bagaimana sih proses iteration? Nah, tadi kan di sini ada iterationnya di blok kotak merah ya. Nah, di proses iteration itu sendiri kayak gimana sih? Nah, jadi kalau ada release plan itu berdasarkan user story tadi ya. User story-nya masuk ke iteration planning. Kemudian kita lihat nih eh, kecepatan tim dalam membuat user story-nya itu seperti apa. Itu disebutnya project velocity. Terus yang tadi kalau saat iteration itu ada bug tuh dan nggak lolos uji sama customer atau user, maka bug itu juga masuk ke dalam iteration planning. Nah, pada saat iteration planning itu dibuat, terus barulah kita develop, masuklah ke development. Kita lihat nih, karena project velocity ini harus ada yang namanya time box. Kalau memang selesai dalam waktu 2 minggu, harus 2 minggu.
kalau tidak finish gitu ya, maka dia akan masuk iteration planning berikutnya gitu. Dia nggak bisa yang harus molor, "Oh ini, delay," gitu, delay jadi 4 minggu, itu nggak bisa. Jadi, eee, it proses iteration ini kalau nggak selesai, ya masuk ke next iteration-nya. Nah, terus kita lihat pada saat, new development ini tadi bisa ada user story baru. Nah, itu kita lihat project, velocity, dan jangan lupa kita communicate kepada tim dan kepada user, sehingga user tahu bahwa ada satu hal yang, menjadi concern teman-teman pada saat pembuatan dan juga mereka menyetujui akan hal itu. Nah, dari situ barulah, melakukan bug fixing yang udah selesai, itu masuk ke latest version, kemudian mungkin ada new functionality, itu masuk juga ke latest version. Jadi kalau kalian lihat Google Play pada saat mau update aplikasi kan ada yang what's new. Nah, what's new itu kan nggak cuma sesuatu hal yang terkait dengan new functionality, tapi juga ada hal-hal yang bug fixing apa gitu. Nah, itu fungsinya iteration kayak gitu. Nanti ada lagi di 2 bulan berikutnya ada versi 1.1.2. Nanti what's new-nya apa? Oh, ternyata cuma bug fixing. Jadi dilihat gitu latest version-nya. Dan latest version ini dilakukan day by day, dalam arti pengujian itu terus dilakukan di tiap hari supaya kita tahu jika ada perubahan terbaru di kemarin itu bisa kita uji di hari berikutnya. Sehingga kita bisa make sure apa yang kita udah tulis, apa yang kita udah code, apa yang kita udah buat itu udah jalan dengan semestinya. Nah, ini adalah rangkaian dari iteration dari extreme programming. Ya, oke. Nah, itu seperti itu ya. Ada contoh-contohnya. Alright. Habis itu, nah, how to implement the XP iteration. Jadi kalau tadi dari proses-proses ini, maka buat simple dengan cakupan ada 5 ya. Ada planning, ada managing, ada designing, coding, dan testing. Jadi ya, saya buat simple menjadi 5 hal ini. Ya, yang pertama itu adalah planning ya. Jadi apa sih yang dilakukan di planning? Planning itu membuat user story dari planning game. Jadi planning game itu customer read story. Jadi di nomor 1 tuh kelihatan tuh development team ask question. Ini kenapa harus buat ini? Terus fungsinya ini nantinya akan seperti apa? Kemudian juga bentuknya nanti akan seperti apa? Coloringnya seperti apa? Terus nanti di belakangnya nanti akan berjalan seperti apa? Nah, itu didiskusikan tuh XP development team. Kemudian nanti si customer akan membaca gitu read story-nya. Setelah itu creating release plan yang sudah disetujui dengan jadwal perilisan gitu. Jadi kalau emang udah oke, user story-nya udah oke nih, baru dibuat release plan tadi. Misalkan akan rilis di tanggal 25 Desember gitu. Nah, itu release plan-nya tuh. Ya, nah, di dalamnya maka XP team akan berdiskusi tuh bagaimana mengestimasikan planning sehingga release plan di tanggal 25 Desember itu terlaksana gitu. Termasuk dengan testing gitu. Habis itu create iteration dari iteration planning yang akan di deliver dengan small release. Jadi planning itu adalah buat user story, buat release plan, sama release small release gitu. Itu 3 hal yang dilakukan pada saat planning gitu. Jadi cukup simpel jika dibandingkan dengan waterfall yang panjang runutannya ya gitu. Ini planning. Jadi terus yang berikutnya itu adalah managing. Bagaimana cara mengelola
XP team ini supaya bekerja dengan baik, terus juga achieve dari time box yang sudah ditentukan gitu ya, yang release planning-nya sudah achieve, supaya kayak gitu tuh kayak gimana sih managingnya. Yang pertama adalah open workspace for working and collaborating. Nah, banyak sekarang mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya dari LinkedIn, dari Facebook atau dari Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya yang suka share kondisi kantor seperti apa, terlihat bahwa kantornya itu open workspace. Daripada kubikel, mereka akan membuat open space dan round table. Round table itu supaya apa? Supaya tercipta diskusi di situ antar satu tim dan berbagai tim, sehingga kolaborasi itu berjalan dengan baik. Jadi open workspace itu dilakukan di metode extreme programming ini. Bahkan sekarang bank-bank yang digital banking itu sudah membuat working space-nya seperti startup gitu, kayak Alobank. Kalau teman-teman mungkin kalau lihat di YouTube Alobank Office gitu ya, bank yang konvensional itu dirubah sama mereka menjadi bank yang lebih millennials dan lebih lebih kerasa startupnya gitu, karena mereka open workspace, karena metode yang mereka gunain itu adalah metode yang agile gitu. Terus juga berikutnya managing itu terkait dengan sustainable based on iteration. Jadi stick sama time box gitu. Jadi kalau udah 2 minggu ya kita udah komit 2 minggu. Dibutuhkan komitmen terhadap semua tim yang mengerjakan aplikasi atau sistem tersebut di extreme programming. Jadi kalau udah dibilang dua minggu, udah disetujui 2 minggu, ya no matter what itu harus dilakukan dalam 2 minggu gitu. Kalau sudah setuju seminggu setengah, itu harus di achieve dalam waktu seminggu setengah. Sehingga apa? Sehingga pace-nya itu sustain gitu, nggak turun naik gitu. Ya, ibarat lari, pace-nya udah 5 gitu. Nggak 8, nggak kadang 10, nggak kadang 12, lambat benar kan. Tapi sustain dia 5, 5,1, 5,2 gitu. Itu sustain namanya. Nah, ada hal yang dilakukan untuk managing XP team ini, yaitu dengan stand up meeting. Nah, ini agile. Jadi sebelum agile itu ada, extreme programming juga sudah mengeluarkan namanya stand up meeting. Stand up meeting itu kenapa disebut stand up meeting? Karena dulunya dipraktekkan dengan cara berdiri. Jadi meetingnya berdiri, nggak duduk, nggak yang formal, tapi lebih berdiri. Apa yang dibahas stand up meeting? Stand up meeting itu yang dibahas adalah pertama, apa yang sudah dilakukan kemarin, apa yang mau dilakukan hari ini, dan stopper atau blocker apa yang ada selama proses yang kamu lakukan. 3 hal itu. Dan stand up meeting itu kalau dalam tim itu maksimal itu 15 menit. Bahkan di beberapa bagian negara lainnya menerapkan stand up meeting itu sambil ada yang jongkok, ada yang plank gitu. Sampai plank kenapa? Supaya tim itu nggak lama-lama diskusinya. Karena kalau plank lama-lama pegel ya, atau nggak kuat ya. Nah, sehingga ada yang menggunakan stand up meeting itu dengan cara plank gitu. Ada yang menggunakan jongkok, ada yang berdiri gitu. Jadi stand up meeting ini untuk memanage bahwa dan memake sure bahwa proses yang dilakukan itu baik gitu dan sustain gitu. Nah, berikutnya ada project velocity. Nah, kecepatan project itu seperti apa? Itu dapat terlihat di namanya, kalau nanti kita belajar lagi, namanya burn down chart. Nah, itu kelihatan tuh, misalkan si A dikasih task dengan 100 poin yang harus di-achieve. Tiap harinya dia berkurang berapa poin tuh, sehingga dalam 2 minggu poinnya tinggal 0 gitu. Jadi 100 itu harus dihabiskan. Nah, seberapa cepat dia dapat menghabiskan poin tersebut hingga jadi 0. Nah,
Jadi kalau udah 0 berarti kerjanya udah selesai. Nah, seberapa cepat itu masuknya ke project velocity. Nah, dan terakhir adalah work life balance on extreme programming, di mana kita tetap sekarang namanya menggalakkan yang namanya work life balance, di mana kita saling respect satu sama lain dengan waktu masing-masing gitu. Nah, itu work life balance-nya gitu ya. Nah, ini jadi ada 5 hal yang dibahas dalam proses managing gitu. Lanjut ke designing. Nah, designing itu ya tadi ada simplicity. Jadi kalau ada yang kalau ada yang mudah dan simple, kenapa harus kita buat yang detail dan yang rumit gitu. Jadi make it simplicity, tapi as long as semuanya jelas dikomunikasikan gitu ya, dan desainnya jelas gitu ya. Kemudian customer juga menyetujui, jadi simplicity. Terus ada gunakan sistem metafor. Nah, yang tadi ya, metafor itu kayak perumpamaan supaya orang lebih jelas dalam menangkap apa yang mau kamu sampaikan. Ada lagi CRC cards. Jadi CRC cards itu adalah class relation, class responsibility, collaboration cards. Ya, bahasa istilah gampangnya itu adalah bentuknya seperti kelas diagram. Sehingga kita tahu di belakang itu sistemnya itu sekompleks apa sih, atau fiturnya itu sekompleks apa sih, apa, keterkaitan antara satu table dengan table lain tuh seperti apa sih, itu ada di CRC cards gitu. Nah, terus ada spike solution. Nah, spike solution ini tadi again kita buat prototype supaya orang lebih jelas dalam memahami permasalahan yang ada gitu. Kita buat prototipenya gitu. Dan again kalau di XP team ini no functionality that come from developer. Jadi semua datang dari customer. Selama customer-nya setuju, lakukan. Kalau customer nggak butuh single sign on, ya nggak usah lakukan. Walaupun atau kalau customer yang bilang nggak butuh backup, jangan nggak perlu di backup gitu. Walaupun kita sendiri tahu bahwa backup ini penting, tapi kalau setelah kita jelasin ke customer dan customer bisa nggak perlu ada backup, ya nggak kita lakukan. Gitu. Jadi no functionality that come from developer, tapi semua datang dari customer. Nah, kemudian yang terakhir dalam proses designing itu adalah refactoring. Jadi refactoring itu kayak mencun up gitu. Jadi kita tidak merubah code, kita tidak merubah fungsi, tapi kita mencun up gitu supaya code-nya itu lebih reliable, lebih cepat gitu ya. Kayak contohnya adalah kalau di komputer itu kayak refactoring hard disk, nah itu kan dia men-tune in atau men-tune up si hard disknya supaya lebih cepat gitu dalam proses write and read-nya. Jadi kita tidak melakukan perubahan terhadap apapun, tapi dia membuat itu lebih cepat men-tune up. Jadi itu disebutnya refactoring. Nah, inilah ada 6 proses yang dilakukan di proses designing. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke. Gak ada ya? Oke. If no, then kita berikutnya. Nah, pada saat coding. Nah, pastikan itu customer mendapatkan visible. Jadi customer codingnya itu atau code yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama customer gitu. Terus yang berikutnya itu adalah follow coding convention. Jadi kita harus mengikuti bahasa pemrograman yang udah kita sepakati bersama. Kalau pakai Python ya pakai Python, kalau pakai Java, kalau pakai mesinnya pakai AS400 gitu. Jadi follow coding convention. Nah, perbedaan dari XP dengan yang lain adalah unit test first. Jadi kita test driven development. Jadi kita tes dulu baru development. Kita ngetes dulu baru development. Makanya unit test ini penting di
extreme programming. Nah, ada lagi namanya integrated frequently. Jadi continuous integration. Jadi jauh sebelum agile proses itu ada gitu ya. Si extreme programming ini sudah memiliki hal yang sama gitu, integrated frequently. Jadi kita tiap perubahan itu kita tes, kita tiap perubahan kita tes, makanya disebutnya continuous integration. Jadi mengintegrasikan secara berkelanjutan gitu, ya. Dan berikutnya adalah collective ownership. Kita nggak bisa tuh mengakui sisi kode ini milik kita, kode ini milik saya gitu, kode ini milik saya, fungsi ini milik saya, metode ini milik saya, nggak bisa. Kalau di extreme programming itu kepemilikan bersama. Jadi kita manage bersama, kita maintain bersama, kita build bersama, dan ownership-nya secara kolektif gitu, bersama-sama. Itu tanggung jawab dan ownership terhadap coding. Karena at the end of the day yang dilihat itu adalah codingnya, bagaimana coding ini dapat mampu menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, ini collective ownership itu kayak gini. Jadi kalau ada new task atau ada bugs, kita buat pastinya kalau itu kompleks, kita buat CRC card. Kita balik hasil dari CRC card itu menjadi simple design. Nah, habis itu kita pair dengan teman kita gitu, kayak gimana buatnya. Habis itu buat unit test. Nah, kalau unit testnya selesai, maka pada saat create unit test, maka kita pair programming yang tadi sama teman. Kita bisa nggak selalu sama si A, nggak selalu sama si B terus. Kita bisa sama si D, kita bisa sama si E gitu. Jadi kayak kita ngomong we need help gitu. Kalau itu nggak ada, kita rubah, move people around. Jadi kita ganti dengan pasangan yang lain lah gitu. Ya. Terus kalau simple kompleks, kita refactoring sehingga akan menjadi simple code. Kemudian setelah pair programming selesai, maka masuk ke unit test. Di test tuh secara automate hasilnya. Bagaimana, udah oke. Terus kalau new functionality juga kita tes gitu. Barulah masuk ke continuous integration. Dijalanin semua tes unit. Kalau udah 100% pace, maka acceptance testnya disetujui sama user atau customer. Jadi ini collective code ownership-nya seperti itu. Karena dia sifatnya pair programming gitu, ngoding bareng, maka tidak ada kepemilikan secara individual terhadap suatu code. Code itu milik bersama atau collective ownership terhadap code. Gitu jadinya. Jadi berikutnya adalah testing. Nah, unit test itu di-manage secara kolektif, secara bersama-sama. Terus again, bugs will create a test tadi. Satu bugs itu akan menciptakan tes yang baru, unit test yang baru. Jadi nggak harus dites lagi. Terus acceptance test akan selesai setiap iterasinya selesai gitu. Dan deployment atau install ke production itu akan terjadi di setiap iteration. Jadi selalu akan ada hal yang di deploy di setiap akhir rilis iteration atau iterasi. Makanya ada versi 1.1.1, versi 1.1.2, versi 1.1.3 dan seterusnya. Itu karena setiap dia ada 3 iterasi berarti di situ. Sip. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Adakah? Saya kasih waktu. Ada?
Oke, if no, I think kita bisa akhiri sesi hari ini. Jangan lupa posting forumnya di sebelum 11.10. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu teman-teman. Selamat siang. Makasih, Pak. Oke. Thank you. Makasih, Pak. Ya, ya. Makasih, Pak.